Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilanusi dengan NIM 151420099. Perkenalkan, nama saya Sabrina Gobel dengan NIM 151420086 dari kelas 3C PGSD. Pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit, dan tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Organisasi kurikulum ini berperan penting dalam menentukan urutan materi yang diajarkan dan cara penyajiannya. Selanjutnya, istilah pengorganisasian. Dalam konteks penulisan ini diartikan sebagai pola pengorganisasian dari komponen kurikulum. Dalam perspektif penyusunan lingkup isi kurikulum dan sekuensi materi pendidikan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkup kurikulum tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ruang lingkup bahan pelajaran juga harus dengan visi misi tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi mata pelajaran yang ditetapkan sebagaimana telah dijelaskan dalam jenis-jenis organisasi kurikulum, bahwa setiap organisasi mempunyai ruang lingkup bahan pembelajaran yang berbeda sehingga kegiatan dan pengalaman belajar pun juga berbeda. Yang kedua ada urutan. Sekuensi menemukan urutan bahan pembelajaran disajikan apa yang dahulu, apa yang kemudian, dengan maksud agar proses belajar berjalan dengan baik. Sesuatu yang baru misalkan hanya dapat dipelajari bila bahan sebelumnya telah dipahami, atau bila telah dimiliki keterampilan tertentu, atau bila perkembangan anak telah mencapai taraf tertentu. Yang ketiga ada kesinambungan. Kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Pendekatan spiral merupakan salah satu upaya dalam menerapkan faktor ini. Yang keempat ada terpadu. Faktor ini berangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin. Artinya jika guru menggunakan subjek centered kurikulum, maka besar kemungkinan pengetahuan yang diperoleh peserta didik menjadi terlepas-lepas dan tidak fungsional. Maka dari itu harus adanya fokus pada permasalahan yang perlu dipecahkan berdasarkan bidang-bidang kehidupan. Lanjut yang kelima, keseimbangan. Dalam menentukan keseimbangan isi, maka perlu dipertimbangkan betapa penting dan perlunya masing-masing mata pelajaran. Suatu hal yang tidak mudah karena sukar menentukan kriterianya. Ada yang menganggap bahwa semua mata pelajaran sama pentingnya dari segi edukatif, ekonomi, studi lanjutan, pembangunan negara, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, waktu. Kurikulum akhirnya harus dituangkan dalam bentuk mata pelajaran atau kegiatan belajar beserta waktu yang disediakan untuk masing-masing mata pelajaran. Di sini dihadapi masalah distribusi atau pembagian waktu yang harus menjawab pertanyaan seperti beberapa tahun suatu mata pelajaran harus diberikan, berapa kali seminggu, dan berapa lama tiap mata pelajaran. Lanjut, organisasi kurikulum. Secara umum terdapat dua organisasi kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran.
Kurikulum ini bertujuan agar generasi muda mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak berabad-abad agar mereka tak perlu mencari dan menentukan kembali apa yang telah diperoleh generasi-generasi terdahulu. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran ada dua, yaitu ada kurikulum berdasarkan mata pelajaran terpisah dan mata pelajaran gabungan. Kemudian yang kedua, kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu pelajaran dengan yang lainnya. Organisasi kurikulum yang menggunakan model integral tidak lagi menambahkan nama-nama pelajaran atau bidang studi. Belajar berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Kemudian masalah tersebut dinamakan tema atau unit. Kurikulum terpadu ada 3, yaitu kurikulum inti, kemudian social function, dan experience kurikulum.